Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, kembali lagi di video pembelajaran buku saku matematika. Ya, masih melanjutkan materi kita di program linear ya untuk matematika wajib di kelas 11, yaitu di KD yang pertama, menjelaskan program linear dua variabel dan metode penyelesaiannya dengan menggunakan masalah kontekstual ya. Kemarin sudah kita jelaskan bahwa di materi ini ada 3 poin penting yang akan kita bahas. Nah, di video sebelumnya kami sudah membahas tentang bagaimana cara menentukan daerah penyelesaian ya untuk poin pertama. Kemudian untuk poin kedua juga sudah kami bahas, yaitu menentukan sistem pertidaksamaan linear dua variabel dari daerah penyelesaian yang ada. Berarti tersisa poin yang ketiga, yaitu menyelesaikan permasalahan program linear. Dan ini merupakan materi inti ya dari pembahasan kita di program linear. Oke, langsung saja. Nah, untuk poin yang ketiga ini, menyelesaikan permasalahan program linear, ya biasanya soal yang akan kita bahas yaitu berbentuk soal cerita ya. Nah, kita mau menentukan nilai optimumnya. Biasanya yang ditanyakan adalah berapa keuntungan ya atau kerugian, pengeluaran dan pemasukan ya. Nah, seperti itu yang akan kita selesaikan ya. Nah, seperti apa langkah-langkahnya ya. Jadi seperti biasa kita selalu tuliskan terlebih dahulu langkah-langkahnya untuk memudahkan kita dalam menyelesaikan permasalahan nantinya ya. Oke, langkah yang pertama yaitu kita tentukan dulu model matematikanya ya. Nah, ini untuk soal cerita tadi ya. Nah, jika sebuah soal cerita, kita harus menentukan terlebih dahulu model matematikanya. Apa itu model matematika? Yaitu sistem pertidaksamaan linear dua variabelnya ya, dan juga fungsi objektifnya. Biasanya kita gunakan tabel bantu untuk memudahkan kita menganalisis data-data yang ada. Oke, yang kedua, setelah ketemu sistem pertidaksamaannya, kita gambar dan tentukan daerah penyelesaiannya sesuai dengan materi yang pertama kita bahas kemarin ya, yaitu menentukan daerah penyelesaian dari suatu sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Oke, yang terakhir kita tentukan nilai optimumnya ya. Apakah yang ditanyakan adalah nilai maksimum atau nilai minimumnya ya, tergantung dari soal ceritanya nanti. Nah, untuk menentukan nilai optimum ini ada dua cara yang bisa digunakan, yaitu metode uji titik pojok dan metode garis selidik. Nah, namun di pembahasan kita hanya fokus ke metode uji titik pojok saja ya. Jadi metode garis selidik kita lewati dulu ya. Oke, jadi itu dia langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahan program linear khusus untuk soal cerita ya. Oke, seperti apa? Langsung kita bahas contoh soalnya ya. Nah, soalnya biasanya bentuknya seperti ini ya. Pak Ridwan berencana membangun dealer motor ya, yang menyediakan motor A dan motor B, di mana harga beli sebuah motor A yaitu 12 juta dan harga beli motor B yaitu 14 juta, sedangkan modal yang dimiliki yaitu 336 juta. Nah, keuntungan setiap motor A yaitu 2 juta 400 dan keuntungan setiap motor B yaitu 2 juta 600. Sedangkan dealer hanya dapat memuat tidak lebih dari 25 kendaraan. Nah, berapakah kira-kira keuntungan maksimal yang dapat diperoleh oleh Pak Ridwan ya? Jadi dari soal cerita ini kita harus menganalisis dulu ya. Berarti langsung kalau kita mau selesaikan, yang pertama sesuai dengan langkah-langkah yang tadi yang kita paparkan di awal, berarti yang pertama kita harus menentukan dulu model matematikanya ya, atau sistem pertidaksamaan linear dua variabelnya serta fungsi objektifnya. Nah, caranya bagaimana? Nah, biasanya kita pakai tabel bantu ya. Nah, dengan tabel ini memudahkan kita untuk menganalisis data-data yang ada. Nah, untuk di kolom pertama ya. Nah, ini ya yang penting di kolom pertama yaitu apa yang dibahas di soal. Nah, di soal apa kira-kira yang dibahas di sini? Apakah Pak Ridwannya, ataukah dealernya, ataukah motornya? Nah, tentu motornya ya. Nah, berarti di sini motor ya. Apa yang dibahas di soal ya? Motor apa yang dibahas? Yaitu motor A dan B. Berarti di sini A, B ya.
Nah, dan di kolom terakhir di sini di bawah yaitu batas ya. Ini selalu ya. Jadi yang di bawah ini selalu batas. Oke, setelah di kolom pertama mengenai apa yang dibahas, selanjutnya di kolom kedua ini banyak ya. Nah, selalu banyak. Banyaknya apa? Banyaknya motor A tadi. Namun di soal apakah disebutkan jumlah motor A-nya? Tidak ya, berarti ini kita pakai X ya. Nah, kemudian motor B-nya juga, berarti dia Y. Nah, oke ya. Nah, sedangkan batasnya yang mana? Nah, lihat di soal. Di sini tadi dealer hanya dapat memuat tidak lebih dari 25 kendaraan. Kendaraan ini artinya motor A dan motor B ya. Berarti di sini batasnya yaitu 25. Oke ya? Nah, oke. Selanjutnya, di soal apalagi yang diketahui? Nah, di sini ada harga belinya ya. Nah, berarti kita tulis harga beli. Berarti jangan hanya harga saja ya, karena harga itu ada dua, harga jual atau harga beli. Jadi tulis harga beli. Berapa harga beli untuk motor A? Nah, 12 juta. Nah, kita ambil 12-nya saja ya. Ya, ini dalam juta. Kemudian motor B. Motor B 14 juta. Nah, batas. Nah, untuk membeli biasanya kita pakai apa? Pakai modal ya. Sedangkan di sini modalnya yaitu 336 juta. Berarti batasnya untuk membeli motor A dan B yaitu 336 juta. Oke, ada lagi? Ada lagi ya, keuntungan. Nah, berarti di kolom terakhir kita tulis keuntungan. Keuntungan untuk motor A 2.400.000 ya. Nah, berarti kita pakai 2,4 ya. Artinya 2.400.000 ya. Oke, kemudian keuntungan untuk motor B. Nah, 2.600.000 berarti 2,6. Batasnya berapa? Tidak ada ya. Nah, tidak ada ya, karena dari sinilah kita akan menentukan berapa keuntungan maksimal yang diperoleh oleh Pak Ridwan. Berarti ini menjadi fungsi objektifnya tadi ya. Nah, itu dia, berarti ini kita tulis f x, y, artinya ini adalah fungsi objektifnya. Oke, setelah semua data kita masukkan dalam tabel, kita buat sistemnya ya. Nah, caranya bagaimana? Kita ambil masing-masing kolom ya. Jadi dari kolom banyak dulu. Ini tadi banyaknya motor ya. Nah, X tambah Y sama dengan 25 ya. Jadi ini kita buat persamaan, berarti X tambah Y sama dengan 25. Tapi yang mau kita tentukan yaitu sistem pertidaksamaannya. Berarti kita harus mau menentukan tandanya dulu ya. Nah, kita harus tentukan dulu tandanya. Caranya bagaimana? Dilihat dari kalimat yang ada di soal. Mana kalimat di soal? Nah, ini tadi ya. Nah, dealer hanya dapat memuat tidak lebih dari 25 kendaraan. Artinya apa? Berarti jumlah motor dan A itu tidak boleh lebih dari 25. Berarti tandanya bagaimana? Nah, kurang dari sama dengan ya. Jadi untuk materi yang ketiga ini menyelesaikan permasalahan program linear, semua sistem pertidaksamaannya pakai tanda sama dengan ya. Nah, oke. Kolom yang pertama sudah, berarti pertidaksamaan yang pertama sudah kita dapatkan. Selanjutnya kita ke kolom harga beli. Nah, sama. Kita buat juga pertidaksamaannya, kita urut ke bawah, berarti 12 apa? 12X ya, berarti 12X ditambah 14Y sama dengan 336. Nah, tandanya seperti apa? Sama, kita lihat di soal juga. Mana kalimatnya? Oh, ini tadi ya, modal ya. Karena batasnya tadi untuk membeli yaitu modal. Di soal dijelaskan bahwa modal yang dimiliki hanya 336 juta. Berarti artinya apa? Berarti untuk membeli motor A dan B itu tidak boleh lebih dari 336 juta. Artinya tandanya bagaimana? Nah, tandanya kurang dari sama dengan juga. Oke ya. Nah, ini bisa kita sederhanakan ya. Kita bagi dua semua sehingga diperoleh 6X tambah 7Y kurang dari sama dengan 168. Oke ya. Nah, yang paling penting untuk di materi yang ketiga ini dalam model matematikanya atau sistem pertidaksamaan linear dua variabel dari soal cerita, karena di sini tidak mungkin ada minus ya. Misalnya Pak Ridwan tadi menghutang 12 juta misalnya untuk motor A. Itu tidak mungkin. Berarti semua daerah penyelesaiannya tentu ada di kuadran pertama. Jadi selalu positif. Maka kita tambahkan
tanda ini ya, pertidaksamaan ini. X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0 ya. Jadi ini harus ada di sistem pertidaksamaan pada soal cerita ya. Karena ini menandakan bahwa daerah penyelesaiannya selalu ada di kuadran pertama. Jadi itulah sistem pertidaksamaan linear dua variabelnya. Sisa fungsi objektif. Jadi fungsi objektifnya yang mana? Yang di keuntungan tadi ini ya. Berarti 2,4 apa? 2,4 X ya. Nah, berarti fungsi objektifnya yaitu 2,4 X ditambah 2,6 Y ya. Dari sinilah nanti kita akan menentukan berapa kira-kira keuntungan maksimal yang dapat diperoleh oleh Pak Ridwan. Oke ya, langkah pertama sudah selesai. Berarti kita masuk ke langkah yang kedua. Langkah yang kedua, setelah dapat sistem pertidaksamaannya, kita akan menentukan daerah penyelesaiannya. Bagaimana caranya? Nah, seperti yang sudah kita bahas pada video sebelumnya ya, pada materi yang pertama kemarin. Nah, berarti kita ambil pertidaksamaan yang pertama dulu, yaitu X tambah Y kurang dari sama dengan 25. Nah, langsung kita gambar ya. Caranya, jika X-nya 0 ya, berarti X-nya kita tutup, diperoleh Y sama dengan 25. Sumbu Y mana? Ah, ini dia. Y 25, berarti 25 anggaplah di situ ya. Kemudian bagaimana kalau nilai Y-nya yang 0? Berarti kalau Y-nya 0 berarti X-nya sama dengan 25. Sumbu X di mana? Wah, ini dia ya. Nah, nilainya 25, anggaplah di situ. Kita tarik garis lurus dari kedua titik karena tandanya selalu sama dengan berarti garisnya juga selalu bersambung. Itulah garis dari pertidaksamaan yang pertama. Nah, kita langkahi dulu ya. Kita langsung ke pertidaksamaan yang kedua, yaitu 6X tambah 7Y kurang dari 168. Sama, jika X-nya 0 berarti X-nya kita tutup, diperoleh Y sama dengan 168 dibagi 7. Berapa? Nah, 24 ya, berarti Y-nya 24, berarti di bawah 25. Nah, anggaplah di situ. Kemudian, bagaimana kalau Y-nya yang 0? Berarti X-nya berapa? Nah, X-nya berarti 28. Mana nilai X? Sumbu X. Nah, ini dia ya. Nah, itulah titik koordinatnya. Dari kedua titik, kita tarik juga garis lurus. Itulah garis dari pertidaksamaan yang kedua. Nah, yang ini tadi X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0, ini tidak usah kita tentukan lagi ya daerah penyelesaiannya, karena ini sudah menggambarkan bahwa daerah penyelesaiannya selalu berada di kuadran pertama ya. Nah, itu berarti ini aja yang kita uji titik untuk menentukan daerah penyelesaiannya. Untuk pertidaksamaan yang pertama, kita uji titik di luar garis ya. Ambil titik 0,0. Substitusi ke pertidaksamaan, berarti X dan Y-nya kita ganti 0, diperoleh 0 kurang dari sama dengan 25 ya. 0 kurang dari sama dengan 25. Apakah benar atau salah? Nah, benar ya. Nah, karena benar berarti daerah penyelesaiannya mendekati titik uji. Garisnya yang hijau, titik ujinya tadi berada di bawah. Berarti karena benar berarti dia harus mendekati titik uji. Berarti daerah penyelesaiannya yaitu di bawah garis. Berarti semua daerah di bawah garis hijau kita kasih kode misalnya A ya. Ini untuk daerah penyelesaian pertidaksamaan yang pertama. Mana lagi daerah di bawah garis? A ini ya. Nah, ini juga daerah. Nah, sudah selesai berarti. Oke. Nah, kita pindah ke pertidaksamaan yang kedua. Sama, kita uji juga titik 0,0 ya, titik di luar garis. Substitusi ke pertidaksamaan, diperoleh 6 kali 0 tambah 7 kali 0 kurang dari sama dengan 168. Sehingga hasil substitusinya yaitu 0 kurang dari 168. Apakah ini benar atau salah? Nah, benar juga ya. Nah, benar juga berarti daerah penyelesaiannya juga untuk garis yang merah ini juga mendekati titik uji. Sedangkan titik ujinya berada di bawah garis. Berarti semua daerah di bawah garis itulah daerah penyelesaiannya. Berarti kita kasih kode juga ya. Tadi A berarti sekarang B. Berarti daerah di bawah garis ini satu. Kemudian ini lagi ya. Nah, oke. Nah, dari daerah penyelesaian yang ada. Nah, sekarang kita tentukan yang manakah kira-kira yang memuat kedua daerah penyelesaian. Nah, yang AB ini ya. Berarti itulah daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan yang ada ya. Yaitu X tambah Y kurang dari 25, 6X tambah 7Y kurang dari 168,
Y lebih dari sama dengan 0 dan X lebih dari sama dengan 0. Oke, langkah yang kedua berarti sudah selesai. Berarti sisa langkah yang terakhir. Oke, yang terakhir kita akan menentukan nilai optimumnya dengan uji titik pojok. Nah, titik pojok itu apa? Nah, titik pojok ini adalah titik koordinat yang membatasi daerah penyelesaian ya. Titik koordinat yang membatasi daerah penyelesaian. Yang mana itu? Nah, di sini kan sudah ada daerah penyelesaiannya. Yang manakah titik-titik yang membatasi daerah penyelesaian ini? Nah, ada ini ya, 0. Ini kan dibatasi ya. Nah, ini titik sudutnya. Nah, kemudian yang mana lagi? Nah, yang 25, kemudian 24, terus ada lagi ini ya. Nah, titik potong kedua garis tadi itu juga merupakan titik pojok dari daerah penyelesaian. Berarti ada 4 titik pojok. Tapi untuk titik 0,0 ini tidak perlu kita ambil ya. Karena kalau kita ambil, kita substitusikan ke fungsi objektif, hasilnya pasti 0 ya. Berarti untuk titik 0,0 itu tidak kita ambil ya untuk uji titik pojoknya. Berarti hanya ada 3 titik. Nah, kita misalkan dulu. Misalnya yang 25 ini titik A, 24 ini titik B, dan ini titik C. Oke, titiknya sudah ada, berarti kita langsung masukkan dalam tabel ya. Nah, berarti titik pojoknya tadi untuk titik pojok yang membatasi daerah penyelesaian ada 3. Kemudian fungsi objektifnya kita tulis kembali. Kemudian koordinatnya untuk titik pojok A, koordinatnya berapa? 25,0 ya. Nah, jangan sampai tertukar. Oke, 25,0. Kemudian titik B, koordinatnya berapa? 0,24 ya. Nah, karena Y-nya 24, otomatis X-nya 0. Berarti 0,24. Nah, sekarang titik C, berapa koordinatnya? Di sini belum diketahui ya. Nah, berarti kita harus cari terlebih dahulu. Jadi, selalu untuk titik pojok selalu ada satu titik yang merupakan perpotongan ya dari kedua garis. Berarti cara untuk menentukan koordinatnya kita eliminasi kedua persamaan dari garis yang ada. Berarti persamaannya tadi yang mana? Nah, yaitu X tambah Y sama dengan 25 dan 6X tambah 7Y sama dengan 168. Berarti dari sini kita mau eliminasi. Eliminasi apa? Nah, kita eliminasi X ya. Berarti kalau X yang kita eliminasi, X tambah 7, X tambah Y sama dengan 25 ini kita kali dengan 6. Sehingga diperoleh 6 kali X berarti 6X tambah 6Y tambah sama dengan 25 kali 6. Berarti 150. Nah, sehingga X-nya sudah bisa kita eliminasi. Kita kurangkan. Berarti X-nya habis. Tersisa. Ini kita kurang ke atas ya, biar tidak minus. Berarti 7Y dikurang 6 berarti Y. 168 dikurang 150 berarti 18. Berarti diperoleh titik Y-nya yaitu 18. Nah, untuk mendapatkan titik X-nya berarti kita substitusi ya. Nah, Y sama dengan 18 ke salah satu persamaan. Misalnya kita substitusi ke persamaan X tambah Y sama dengan 25. Diperoleh X tambah Y-nya 18. Berarti 18 sama dengan 25. Sehingga nilai X-nya 18-nya pindah ruas jadi min ya. Berarti 25 dikurang 18 hasilnya 7. Nah, itulah koordinat titik C-nya yaitu 7,18. Oke, kita masukkan ke tabel. Nah, semua titik pojok, koordinat titik pojok sudah ketemu. Sisa kita substitusikan ke fungsi objektif yang ada. 2,4X ya, 2.400.000 ya. Nah, X-nya kita ganti dengan 25, Y-nya kita ganti dengan 0. Oke, berarti 2,4 dikali 25 ditambah 2,6 dikali 0. Diperoleh hasil 60 ya. Nah, oke, kemudian titik pojok untuk B. Berarti 2,4 kali 0 ditambah 2,6 dikali 24. 2,4 kali 0 kan 0 ya. Berarti 2,6 dikali 24 berapa? 62,4 ya. Oke, yang terakhir untuk titik C. Berarti 2,4 kali 7 ditambah 2,6 dikali 18. Hasilnya berapa? 2,4 kali 7. 16,8 ya. Kemudian 2,6 dikali 18. Hasilnya 46,8.
Nah, kita selesaikan, kita jumlahkan. Berarti hasilnya berapa? Nah, hasilnya 63,6 ya. Nah, setelah semua titik pojok kita substitusikan ke fungsi objektif tadi. Nah, sekarang kita lihat yang ditanyakan apa tadi? Oh, yang ditanyakan adalah keuntungan maksimal ya. Keuntungan maksimal yang diperoleh oleh Pak Ridwan. Nah, dari hasil substitusi ini yang manakah yang merupakan nilai yang maksimal? Ada 60, 62,4 dan 63,6. Berarti otomatis yang maksimal yaitu 63,6. Berarti keuntungan yang diperoleh oleh Pak Ridwan sebesar 63.600.000 rupiah ya. Jadi itulah langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahan program linear khusus untuk soal cerita ya. Jadi ada 3 tadi langkah. Yang pertama kita tentukan dulu model matematika atau sistem pertidaksamaan linear dan fungsi objektifnya. Kita bisa menggunakan tabel bantu ya untuk menganalisa semua data yang ada. Kemudian setelah ketemu sistem pertidaksamaannya, kita tentukan daerah penyelesaiannya ya menggunakan sesuai dengan materi yang sudah kita bahas di awal. Oke ya? Nah, setelah daerah penyelesaiannya diketahui, kita tentukan titik pojoknya ya, yaitu titik yang membatasi daerah penyelesaian, dan selalu ada satu titik yang membatasi daerah penyelesaian yang belum diketahui koordinatnya. Berarti kita harus cari dengan cara eliminasi, substitusi kedua persamaan pada garis yang ada. Oke, setelah titik pojoknya semua ketemu, kita substitusikan ke fungsi objektif yang ada ya. Yang manakah nilai maksimum dan minimumnya tergantung dari pertanyaan yang ada pada soal. Oke ya, jelas ya? Nah, jelas. Jadi itu mungkin yang bisa kita bahas untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Tetap semangat dan selalu berprestasi.